Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap pada pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap di rumah saja. Izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu karena Ibu tidak mengajar di keseluruhan kelas 7. Ibu hanya mengajar di kelas 7 E, F, dan G. Barangkali yang di kelas 7A, B, C, dan D tidak kenal Ibu, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu mengajar guru PPKN di SMP Negeri 2. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Hartati. Silakan kalian menyapa Ibu yang kemudi manapun. Cukup itu saja ya Nak ya, perkenalannya. Selebihnya kalian bisa lebih lanjut nanti perkenalannya. Nah, untuk pagi hari ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran PPKN kelas 7 di bab 5. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan dulu Nak, tolong kalian siapkan dulu apapun yang perlu kalian siapkan. Contohnya alat tulis, buku, pulpen, dan jangan lupa konsentrasi dan fokus. Terus agar pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu akan langsung ke materi Nah, pagi hari ini Ibu akan membahas materi bab 5. Yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Coba Nak, begitu kalian baca judul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, Ibu ingatkan kalian langsung connect untuk membayangkan, oh berarti nanti akan bahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya kalian benar-benar sudah fokus mulai saat ini. Nah, ini Ibu akan tayangkan sebuah gambar yang terkait dengan judul tadi. Ibu yakin kalian Nak yang di rumah sudah bisa mencerna gambar yang ada di layar. Di situ terlihat ada sepotong ranting yang digotong oleh beberapa semut ya Nak ya. Entah itu mau dibawa kemana. Yang jelas di situ melewati tebing. Itu artinya dan Ibu yakin kalian sudah punya pemikiran masing-masing di rumah. Ya, silakan kalian sambil mencerna apa yang kalian lihat di layar. Itu artinya sepotong ranting tersebut itu ingin dibawa, ingin digotong rame-rame oleh semut 6 ini tadi ini. Jadi di situ intinya seberat apapun beban, tapi kalau ditanggung bersama secara gotong royong, insya Allah akan ringan juga beban itu. Jadi ini hanya ilustrasi gambaran terkait dengan judul yang disampaikan tadi. Ya, sekali lagi intinya tentang apapun berat beban tersebut, tapi kalau ditanggung bersama-sama secara gotong-royong bisa Allah akan ringan juga beban itu. Intinya itu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran ini nanti selesai. Apa saja? Ini dia ada 4 hal. Yang pertama, diharapkan siswa nanti dapat menjelaskan pengertian kerjasama. Yang kedua, diharapkan juga kalian bisa menyebutkan nama-nama bentuk kerjasama di beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan masing-masing bentuk kerjasama. Jadi, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tujuannya ada 4 ini. Ya, selanjutnya ayo kita bahas materi-materi yang terkait dengan tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, pengertian kerjasama. Sebenarnya kerjasama ini dengan bahasa yang sederhana, kalian juga yakin bisa mengartikan, yaitu
kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ini Ibu anggap kalian sudah paham, jadi Ibu tidak usah menjelaskan lebih jauh lagi tentang pengertian kerjasama. Sudah jelas sekali. Berikutnya, nama-nama bentuk kerjasama di beberapa daerah. Ini hanya contoh yang akan disampaikan. Kalian bisa mencari contoh sebanyak-banyaknya di luar yang disampaikan ini. Nih contohnya, kerjasama atau gotong royong di daerah Sumatera Barat itu ada istilah nama yaitu Manunggal Sakato. Di daerah Palembang ada istilah Sikaroban. Di Jawa itu ada istilah gugur gunung. Ada juga istilah Sambatana selain gugur gunung. Sama itu sebenarnya. Di daerah Minahasa itu Mapalus. Di daerah Bali itu Subak, di daerah Cirebon itu yakin kalian sudah paham semua, Mobeng. Ya, istilah Mobeng itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu wujud gotong royong yang ditujukan oleh masyarakat terhadap tetangganya, terhadap siapapun yang terdekat dengan rumah orang tersebut. Dan gotong royong kerjasama. Sekali lagi ya Nak ya, ini hanya contoh. Jadi itu hanya mengambil contoh dari beberapa daerah saja. Silakan kalian mencari googling lagi sebanyak-banyaknya di daerah yang lain. Nah, berikutnya macam-macam bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ada apa saja, Nak? Di sini ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Nah, ini satu persatu akan kita bahas. Kemudian, ini yang terkait dengan landasan hukum. Tapi kalian harus tahu dulu, apa yang dimaksud dengan landasan hukum itu sih? Landasan hukum itu aturan dasar yang mengatur tentang apa yang sedang dibahas. Itu biasanya dalam bentuk aturan-aturan. Bisa undang-undang, bisa perpu, bisa MPR, bisa bermacam-macam disebut. Bisa Pancasila, bisa Undang-Undang Dasar 1945. Bermacam-macam. Nah, ini penjelasan dari kerjasama di bidang sosial politik. Yang pertama, landasan hukumnya di sini ada Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini maksudnya kerjasama di bidang sosial politik itu terkait dengan yang namanya manusia itu kan diciptakan baik secara individu dan sosial. Nah, ketika sosial tersebut manusia itu pasti akan bekerjasama dengan manusia yang lain untuk menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam menuju tujuan yang dicapai tersebut, itu biasanya tidak terlepas dari yang namanya musyawarah. Nah, dalam musyawarah tersebut, itu setiap manusia harus tahu apa saja yang harus dilakukan. Contohnya misalnya, menghargai pendapat orang, menerima keputusan dalam musyawarah, mau melaksanakan, itu contohnya dalam musyawarah. Memang nggak mudah, dalam berdiskusi, dalam rapat, dalam musyawarah itu mau menerima pendapat orang, mau melaksanakan kesepakatan itu nggak mudah. Tapi itu ketentuannya seperti itu. Jadi yang semestinya memang seperti itu. Jadi di situ memang unsur ego, unsur mau menang sendiri harus dikesampingkan. Intinya itu Ya, jadi di sini yang kita ingat adalah untuk kerjasama di bidang sosial politik dan hukumnya adalah Pancasila sila keempat. Berikutnya, ini keterangan yang kedua tadi yang sudah disampaikan di sebelumnya, yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Itu landasan hukumnya ada dua. Yang pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang bunyinya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nanti itu bacaan semuanya penjelasannya nanti.
Yang kedua, itu ada di Undang-Undang Dasar, maaf, begitu kurang besar ketikanya, 1945 pasal 33 ayat 1 yang bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, yang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A. Di situ maksudnya perekonomian di Indonesia itu sangat ini ya, nak ya, pembangunan di Indonesia itu jelas sekali membutuhkan dana dari negara untuk membangun itu butuh pajak. Nah, pajak dari rakyat itu digunakan untuk membangun segala hal yang terkait dengan misalnya membangun jalan, membangun tempat pendidikan sekolah ataupun tempat ibadah ataupun bendungan, irigasi, bermacam-macam. Itu menggunakan dana dari pajak yang sebenarnya dari rakyat. Itu ya, ya. Jadi di situ memang sifatnya pajak itu memaksa. Karena memang digunakan untuk semua kepentingan rakyat semuanya. Jadi memang sifatnya memaksa. Bahkan kalau ada warga negara Indonesia yang tidak mau membayar pajak, itu nanti akan dianggap melanggar hukum. Intinya itu saja untuk yang dasar landasan hukum yang pertama. Yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Itu penjelasannya bahwasanya yang namanya orang berusaha, entah usaha dalam bentuk apapun, itu biasanya membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, entah itu kelompok yang lain, entah badan usaha, entah apapun, itu butuh kerjasama di situ. Entah orang sesama seprofesi, dalam kumpulan seprofesi itu biasanya ada semacam yang dinamakan koperasi. Nah, ya, koperasi di situ untuk menjembatani masing-masing anggotanya apabila ini membutuhkan yang sekiranya dia butuhkan, itu bisa dimusyawarahkan bareng-bareng di situ, nanti akan ada solusi di sana. Jadi di situ untuk koperasi di situ sangat dianjurkan oleh negara kita ini demi untuk kesejahteraan rakyat. Karena koperasi itu lebih menguntungkan dan lebih mesejahterakan dibanding usaha yang lain. Karena sifat koperasi itu adalah mensejahterakan anggotanya, bukan mencari laba sebesar-besarnya. Jadi betul-betul begini, kebersamaan dalam anggota koperasi itu diutamakan. Kebersamaan untuk kesejahteraan semuanya itu diutamakan, bukan hanya mencari laba sebesar-besarnya. Beda dengan usaha-usaha yang lain. Berikutnya, ini penjelasan di kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Di situ landasan hukumnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Ada dua ya, Nak ya. Yang pertama ini bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha dan pertahanan dan keamanan. Jelas sekali, Nak. Untuk keamanan ataupun pertahanan negara dan kedaulatan negara itu tidak bisa hanya dibebankan oleh TNI dan Polri. Jadi di sini harus membahu antara TNI, Polri, semua anggota masyarakat, semua warga negara Indonesia harus bekerja sama, harus bahu membahu demi terwujudnya keamanan dan pertahanan negara, baik dari gangguan yang sifatnya dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini untuk landasan yang kedua juga intinya sama. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Intinya sama. Ya, jadi untuk yang kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan sudah. Jadi yang terakhir kerjasama antar umat beragama. Di situ landasan hukumnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di
situ jelas sekali pemerintah itu betul-betul memberi kesempatan, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memilih salah satu agama yang diyakininya dan memberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, jadi ini antar umat beragama harus ada rasa toleransi. Ya, sekali lagi harus ada rasa toleransi. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, keyakinan kita kepada pemeluk lain. Dan itu anggap dari 4 kerjasama di berbagai bidang ini tadi, kalian sudah bisa memahami. Itu yakin kalian sebagai anak-anak yang cerdas semuanya langsung bisa mencerna dan langsung bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu. Nah, di sini ada beberapa nanti gambar yang terkait dengan 4 kerjasama di berbagai bidang yang barusan dijelaskan. Nah, gambar ini menunjukkan anak-anak sedang bermusyawarah, ya, siswa SMP ini sedang bermusyawarah kayaknya dengan wakasek siswa Adi sedang membahas sesuatu hal. Ya, jadi di sini hanya untuk ilustrasi saja biar kalian membayangkan, oh iya, yang namanya kerjasama di bidang sosial politik itu memang dimanapun, di sekolah maupun di masyarakat, di keluarga, apalagi di tingkat nasional negara, itu pun pasti ada yang namanya musyawarah. Nah, ini skala sekolah ya. Nah, ini ada gambar anggota MPR yang sedang musyawarah atau sidang di gedung DPR MPR di pusat Jakarta sana. Ya, ini hanya skalanya saja yang lebih nasional. Kalau di anak-anak kita sekolah, isinya itu saja. Kalian punya gambaran saja. Berikutnya ini ada tayangan gambar. Nah, ini terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi. Ini siswa-siswi SMK sedang mengadakan rapat anggota tahunan. Jadi di situ ada koperasi sekolah sedang mengadakan rapat anggota tahunan. Berikutnya, nah ini tadi yang Ibu jelaskan bahwasanya pajak dari rakyat itu digunakan untuk membangun negara. Bahkan di situ terlihat jelas sekali jalan yang megah, jalan yang sepanjang itu dibangun menggunakan pajak dari rakyat. Jadi kalau masih ada rakyat yang belum sadar membayar pajak, itu artinya rakyat tersebut kurang cinta terhadap negaranya. Rasa cinta terhadap negaranya masih kurang, berarti belum mempunyai rasa nasionalisme terhadap negaranya. Cinta tanah airnya masih kurang seperti itu. Jelas ya, ini hanya untuk gambaran saja. Berikutnya yang terkait dengan kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Nah, ini ada saya 2 tayangan gambar. Ini siapapun ya, entah itu pelajar, mahasiswa, semuanya itu wajib membela negara. Taat wajib membela negara. Dan di situ ada TNI sedang melakukan baris-baris ya kayaknya ini. Ya, ini hanya untuk gambaran saja. Jadi sekali lagi diingatkan bahwasanya untuk pertahanan dan keamanan dan kedaulatan negara itu tidak hanya dibebankan oleh TNI dan Polri. Semuanya harus bahu membahu demi terwujudnya keamanan dan pertahanan negara. Yang keempat terkait dengan kerjasama di bidang antar umat agama, kerjasama antar umat beragama. Di sini ada beberapa orang dengan penganut agama yang bermacam-macam, tapi beliau-beliau ini tetap bersatu demi terwujudnya toleransi antar umat beragama di negara kita ini. Jadi ini perlu kita contoh ya nak ya. Sekalipun kita beda agama, kita tetap harus mau bekerja sama, kita tetap harus mau melakukan ya pokoknya kerjasama antar umat beragama walaupun beda agama. Jangan sampai kalian dalam bekerja sama dalam hal positif masih membeda-bedakan karena beda agama. Itu tidak etis. Nah, berikutnya ini ada beberapa hal atau sikap yang harus dihindari terkait dengan kerjasama di berbagai bidang. Jadi di sini tentunya ini sikap yang juga baik karena harus dihindari.
Apa saja di situ? Ada sikap fanatik sempit. Artinya adalah sikap yang merasa benar sendiri. Ada beberapa orang itu yang merasa dalam bersikap, dalam berbuat itu selalu menganggap dirinya paling benar, yang lain itu salah. Ya, walaupun sikap fanatik itu juga dibutuhkan, utamanya dalam beragama. Kita memang butuh dalam mempelajari ajaran agama kita masing-masing itu butuh fanatik. Artinya kesungguhan dalam mempelajari ajaran agama yang kita anut. Tapi kita tidak boleh kalau merendahkan, melecehkan keyakinan ataupun agama orang lain. Itu maksud di sini kita boleh fanatik terhadap agama kita. Tapi kita harus ingat sebagai warga negara yang baik, kita ada di negara yang heterogen, yang majemuk, agamanya tidak hanya satu, jadi kita harus menghargai agama yang lain. Itu yang dimaksud sikap fanatik sempit, itu harus dihindari. Itu yang sudah jelas. Berikutnya, yang kedua, sikap individualis. Sikap yang mementingkan kepentingan sendiri. Jadi di sini sikap ini ego ya nak ya. Jadi dia hanya memikirkan kepentingan dia sendiri. Jadi dia tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kurang rasa sosialnya, kurang rasa kemanusiaannya juga kurang, rasa kepeduliannya kurang. Ini ada di masyarakat kita orang-orang yang masih bersikap seperti itu. Kalau enggak, itu dihindari. Sikap individualis. Jadi kita ingat ya, kita itu hidup kan selain kita diciptakan secara individualis, tapi juga sosialis. Ya, jadi secara sosial kita tuh hidup bermasyarakat harus mau gotong royong, harus mau bekerjasama dengan orang lain. Berikutnya sikap eksklusivisme. Eksklusivisme itu adalah kita di masyarakat itu ada orang yang memisahkan diri dari sosial masyarakat di sana, itu ada karena mungkin mereka merasa beda sukunya, beda agamanya dari yang mayoritas. Jadi dia merasa saya kok minoritas, jadi mendingan saya memisahkan diri saja. Nah itu sikap tidak baik. Atau mungkin merasa wah saya secara ras kok beda dengan dia, saya rambutnya keriting, keluarga saya pada keriting semua, yang lain pada lurus tetangga-tetangga. Jadi keluarga itu lantas memisahkan diri dari sosial masyarakat. Itu artinya sikap eksklusivisme. Nah itu harus dihindari. Ya. Berikutnya, ini yang terakhir ini sikap primordialisme. Di sini sikap primordialisme di sini maksudnya adalah sikap yang mengagung-agungkan sukunya sendiri. Kita boleh bangga terhadap suku kita sendiri boleh, tapi kita nggak boleh kalau lantas merendahkan, melecehkan suku yang lain. Itu tidak boleh. Ya, jadi di sisi lain kita boleh bangga terhadap suku kita sendiri, tapi kita tidak boleh mencari kelemahan suku yang lain. Apalagi dipakai untuk bahan olok-olokan antar teman, itu jangan sampai terjadi. Ibu yakin siswa-siswi SMP Negeri 2 tidak ada yang seperti itu. Ya, nanti ketika kita sudah normal kembali, kalian kumpul di sekolah, kalian mesti akan ketemu dengan teman-teman yang berkarakter bermacam-macam. Oh ternyata ini beda keyakinannya dalam satu kelas. Oh ternyata ini dari suku apa misalnya. Oh ini ternyata kok beda rasa kulitnya, kok hitam sekali, kok ini putih. Nah itu semua keberagamannya. Kalian harus bisa hidup di antara hal-hal yang sifatnya beragam seperti itu. Dan beragam itu sebenarnya indah. Jadi jangan dianggap hal yang beragam itu bisa kalian jadikan untuk membeda-bedakan. Apalagi sampai terjadi suatu hal yang sifatnya pertengkaran. Apalagi yang mengarah ke sifat anarkis, itu jangan sampai. Justru keberagaman itu dijadikan modal untuk bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang unik, bangsa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.
Kalau kita bisa mengelola keberagaman di Indonesia itu Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang besar. Tapi sebaliknya, kalau kita semua bangsa Indonesia tidak bisa memanage keberagaman, kemajemukan di negara kita, justru sebaliknya akan terjadi perpecahan, akan terjadi bentrokan. Makanya ini semua bisa terwujud dengan baik dimulai dari diri kita masing-masing. Oke, nah sepertinya kita sudah sampai kepada titik kesimpulan. Itu artinya pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini hampir selesai. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 7 pada pagi hari ini adalah manusia dalam mencapai tujuan hidupnya pasti ada saatnya melakukan kerjasama dengan orang lain, baik untuk tujuan hidup dalam skala sempit maupun tujuan hidup secara nasional. Kerjasama tersebut bisa dalam bidang kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan kerjasama antar umat beragama. Oke ya, Ibu yakin apa yang Ibu sampaikan secara singkat ini, sederhana ini, kalian bisa memahami, bisa mencerna dengan baik, dan Ibu berharap juga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan Ibu ingatkan sebelum Ibu tutup, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau perlu jangan hanya 3M yang dijaga, tapi 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Dan masih banyak lagi MM yang lain sebenarnya untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ya, itu saja pesan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.